Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, kita akhirnya bisa sampai ke pertemuan ketiga. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga kalian sekeluarga tetap sehat selalu. Oke, ini pertemuan ketiga kita. Sebelumnya kita sudah membahas dan sudah simulasi saham. Nah, ini kita akan membahas mekanisme pasar modal. Seperti apa sih mekanisme yang terjadi di pasar modal itu? Kita bisa melihatnya di gambar berikut ini. Nah, pertama-tama, calon pembeli saham harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Yang kemarin sudah kita bahas ya di langkah-langkah menabung saham di pasar modal. Kemudian, calon pembeli saham harus punya rekening, betul ya. Dan rekening tersebut harus tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau bisa disingkat BAE. Baru setelah itu bisa melakukan order atau transaksi. Kemudian yang kedua, transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor, ditabung di perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Nah, jadi perusahaan efek itu punya petugas di bursa efek gitu ya. Kemudian petugas tersebut memasukkan pesanan ke sistem JATS. Apa itu JATS? JATS itu adalah Jakarta Automatic Trading System. Nah, JATS merupakan sebuah sistem trading atau jual beli saham secara online dan secara otomatis. Seperti itu. Nah, kemudian di tahap ini ada komunikasi jual beli antara broker, petugas perusahaan efek, dan investor. Nah, setelah order atau pesanan yang masuk ke JATS ini masuk, maka akan bertemu dengan harga yang muncul di sistem JATS. Jadi ada penawaran saham, kemudian kalau misalnya cocok berarti dibeli kayak gitu, maka transaksinya sudah selesai. Nah, informasi bahwa order sudah selesai diinformasikan ke investor. Di tahap akhir adalah penyelesaian transaksi. Nah, pada tahap ini proses clearing atau transfer atau pemindah bukuan dengan proses lain sebelum investor memperoleh haknya seperti uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya. Seperti itu mekanisme yang terjadi di pasar modal. Pasar modal ini juga mempunyai manfaat yang sangat banyak atau kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah manfaat atau kelebihan dari pasar modal. Yang pertama, merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, membantu negara menjalankan roda perekonomian. Kemudian membantu negara untuk memantau transaksi permodalan, memantau perusahaan yang berlaku sebagai emiten, dan lain-lain di bawahnya bisa dibaca sendiri ya. Adapun kekurangan atau kelemahan pasar modal itu adalah yang pertama, ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Kemudian yang kedua, investasi di pasar modal tidak selalu mendapatkan untung. Ada juga resikonya ya, jadi harus benar-benar dipelajari. Jika merunut kembali, kenapa sih sebenarnya kita harus berinvestasi? Nah, bisa dilihat di gambar yang berikut ini. Manusia itu mempunyai usia yang produktif dan tidak produktif. Bisa dilihat di gambar. Dari usia 0 sampai 21 atau 22 tahun, biasanya orang itu menempuh pendidikan ya sampai dia lulus kuliah baru bisa mencari pekerjaan dan menghasilkan uang.
itu masa tidak produktif. Nah, setelah lulus, dia bisa bekerja dan menghasilkan uang, itu namanya masa produktif. Tapi, kemudian fase berikutnya adalah fase pensiun, atau di mana dia tidak bisa menghasilkan uang seperti sebelumnya. Maka di sini investasi sangat sekali dibutuhkan untuk menopang kebutuhan dan membiayai kehidupan di masa tidak produktif. Nah, tidak mungkin kan kalau kita mau bekerja seumur hidup kita. Banyak pepatah yang bilang kalau misalnya kita belum bisa menghasilkan uang ketika kita tidur, maka kemungkinan kamu akan bekerja seumur hidup. Jadi, jangan berpikiran pendek mulai dari sekarang, harus bisa menyisihkan uang untuk menabung. Setelah bisa menabung, maka kita harus bisa berinvestasi untuk masa depan. Nah, investasi sangat diperlukan karena kita mempunyai kebutuhan, keinginan, peningkatan nilai kekayaan, dan adanya inflasi, dan adanya ketidakpastian di masa depan. Jadi kita harus bisa investasi. Inflasi itu apa sih? Ada yang udah tahu inflasi itu apa? Inflasi merupakan peningkatan harga barang-barang secara umum dari tahun ke tahun secara terus-menerus. Misal, di tahun 2012, 10.000 itu bisa membeli 6 Indomie. Sedangkan di tahun 2015, 10.000 hanya bisa membeli 5 dan terus menurun di tahun berikutnya. Jadi teman-teman, menabung uang saja itu tidak akan bisa melawan inflasi karena nilai uang itu menurun dari tahun ke tahun. Makanya kita harus investasi untuk mempertahankan nilai uang tersebut. Nah, investasi juga banyak nih macamnya. Ini kita bisa lihat di gambar ada tingkat inflasi yang gambar warna merah, kemudian ada deposito. Deposito itu juga salah satu produk dari bank, investasi juga. Kemudian ada obligasi. Obligasi ini adalah salah satu produk pasar modal untuk kita investasi juga. Dan yang terakhir ada saham. Bisa dilihat di sini di grafiknya. Inflasi berada di angka 2 juta. Kemudian saham berada di angka 6. Jadi ini tuh menggambarkan bahwa saham mampu melampaui tingkat tingginya inflasi. Jadi saham bisa mempertahankan nilai uang yang kita miliki. Tapi catatannya adalah high risk, high return. Jadi, jika kita mendapatkan keuntungan yang besar, maka kita juga akan mendapatkan resiko yang besar. Nah, jadi saham ini, kenapa dia mempunyai keuntungan yang besar? Karena risikonya juga besar. Berbeda dengan obligasi dan deposito. Itu cenderung lebih aman ya, teman-teman, dibandingkan dengan saham. Jadi, kita harus benar-benar mengetahui perusahaan apa yang ingin kita beli sahamnya. Kita harus menganalisis secara teknikal dan fundamental. Untuk teknikal, kemarin sudah diajarkan bagaimana cara melihat chart atau tren meningkat atau menurun. Kalau fundamental, kita bisa melihat laporan keuangannya melalui website IDX. Kita download dulu laporan keuangannya setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan nih apakah perusahaan ini kredibel atau tidak. Oke, balik lagi ya ke simulasi nabung saham. Kemarin kita sudah membeli saham, 5 perusahaan. Kemudian kita akan mencoba menjual untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Oke, seperti biasa kita buka ke sekuritas. Nah, sebelum kita jual,
kita lihat dulu di portofolio, diklik yang sebelah tengah itu. Nah, yang kuning ini pindah-pindah di atas. Nah, di sini kita bisa melihat potensi untung atau rugi di P_L di Unilever itu ada angkanya 1.500.000, BBRI P atau L-nya merah minus, Indofood hijau sebesar 100 ribuan, Citra Marga juga hijau. Nah, kita melihat nih potensi keuntungan kalau misal kita kita jual Citra Marga sebesar 20 lot, tadi keuntungannya lumayan ya. Lumayan banyak. Jadi kita coba jual 20 lot sesuai yang disarankan tadi. Citra Marga, habis itu klik sell, kemudian tentukan jumlahnya dengan tanda panah itu. Kalau udah 20, kita langsung klik sell. Nah, lihat profitnya yang tadinya 800.000 sekarang udah 1.496.000 dan cashnya pun bertambah. Jadi keuntungannya bertambah, modal yang kita beli, yang kita pakai untuk membeli juga bertambah. Oke. Di sini kita lihat lagi Indofood itu hijau, potensi keuntungannya kita menjual 10 lot itu 160.000, tapi sayang banget cuman sedikit. Nah, sedangkan di sini Unilever potensi keuntungannya itu 1.500.000. Maka kita jual aja yang Unilever karena keuntungannya lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Kita klik nama Unilever, klik sell di kolom yang sebelahnya itu, kemudian klik 7 lot, kemudian klik sell, langsung sell 7 lot. Nah, bisa dilihat cashnya bertambah, kemudian profitnya juga bertambah ya. Gitu ya teman-teman caranya menjual saham. Kita harus lihat dulu potensi keuntungannya berapa. Nah, tugasnya di sini teman-teman menjual saham yang sudah teman-teman beli kemarin. Terserah mau saham apa aja yang dijual. Yang penting kalau bisa diusahakan kita mendapatkan keuntungan dari penjualan saham tersebut. Nanti teman-teman bisa screenshot di statement account-nya ya, jangan di portofolionya. Di statement account di screenshot, terus seperti biasa dikirim di grup menyertakan nama dan kelompok. Nah, ini merupakan kuis terakhir atau tugas kelompok terakhir di pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian. Kemudian ada post test seperti pretest kemarin mengerjakannya di Google Form. Pastikan kalian mengisi post test karena ini sangat menentukan sekali untuk menilai apakah pembelajaran ini bisa meningkatkan literasi keuangan kalian atau tidak. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap belajar, tetap semangat, dan jangan lupa sisihkan uang kalian untuk menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.